Oke, sekarang kita akan membahas tentang fisik material 2D. Ya, ini kita gunakan untuk mengatur besaran koefisien gaya gesek, ya, atau friction dan kelembaman serta bounciness ya dari sebuah rigid body. Nah, ini bukan komponen, tapi dia adalah sebuah aset. Ya, maka misalkan saya akan buat folder baru dulu, materials. Kemudian di aset ini baru bisa kita buat ya, create physics material 2D. Ya, nanti akan diberikan satu new physics material 2D seperti ini ya. Kemudian bisa diberi nama nantinya. Settingnya hanya ada dua, ada friction sama bounciness gitu aja. Ya, jadi ini gampang sekali. Ya, friction itu normalnya nilainya cuma 0 sama 1, boleh lebih dari 1. Kalau 0 itu berarti tidak ada gaya gesek sama sekali, misalkan S. Ya, kalau 1, gaya geseknya sangat kuat. Ya, contohnya karet. Sorry. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, dari Unity 3D, kok settingnya jauh lebih sedikit ya dibandingkan fisik material yang 3D. Ya, memang seperti ini ya, kita cuma bisa ngatur friction sama bounciness-nya aja. Ya, untuk friction apakah bisa dicoba ya? Saya lihat asetnya sebentar. Nah, ini kebetulan ada ice sih. Ya, saya akan coba tambahkan S-nya. Ya, cuman kalau dibesarkan ternyata kabur sekali ya. Ya, enggak masalah deh. Ya, seperti ini. Lalu saya beri collider yang box saja. Sorry. Edit collider. Ya, saya akan buat S ini sangat licin. Sehingga materialnya saya kasih nama S gitu aja deh. Frictionnya harusnya 0. Ya, nah itu aja settingnya. Nah, kemudian cara menggunakannya ini digunakan ke collider. Ya, jadi eh, tidak harus diaplikasikan ke sebuah rigid body. Ya, ini saya drag and drop langsung ke material di sini. Ya, lalu saya akan tes ya. Semoga asteroid saya bisa terpengaruh ya, karena ini bundar sih. Ya, ternyata nggak ngaruh. Saya akan coba geser, kasih dia sedikit kecepatan. Ya, nggak bisa juga sih. Oke, saya lihat lagi apakah ada kotak ya di sini. Oke, ternyata tidak ada sebuah box. Ya, nggak ada box, maka gini aja deh. Ya, asteroid ini akan saya kasih script sederhana untuk membuat dia ada velocity-nya. Tapi hanya kalau saya klik. Jadi ya, jadi saya add force ke arah kanan, gitu aja. Oke, saya buatkan script digerak nanti kacau dengan yang itu ya. Mungkin nggak masalah deh. Ya, ini saya matikan aja. Jadi biarkan nanti yang kinematik ini tidak punya pergerakan sama sekali. Oke, misalkan kalau diklik saya kasih velocity ke kanan. Ya, if input dot get mouse button down yang ke 0, saya kasih
add force ya vektor 3 dot right kali 100 misalkan. Ya cuman kalau pakai get mouse button down ini kayaknya sih saya ngekliknya harus benar-benar pas di game object-nya ya. Ya semoga kuat karena si asteroid saya ini tadi berat banget 1000. Ya saya kurangin masanya jadi 1 dulu deh ya. Oh sebentar, oh belum dipasang. Oke, sekarang dia sudah punya script-nya gerak. Saya akan klik. Ya, tidak kuat karena masanya 1000. Saya ganti 1 dulu. Diklik. Oh, terhalang sama asteroid yang ini sebentar. Ya, bisa terlihat bahwa si asteroid saya menggelinding terus. Ya, saya kecilkan aja deh gayanya. Misalkan 10. Ya, hanya 10 saja. Lalu massa dari ini saya kecilkan juga, misalkan hanya 1. Nah, bisa terlihat di sini ya, asteroid saya gerak. Kali ini kurang cepat kayaknya, tapi karena esnya licin, dia tidak pernah berhenti. Ya, sampai lepas dari esnya, maka ya sudah. Ya, berbeda kalau misalkan esnya saya kasih frictionnya 1. Ya, maka ini kayaknya kurang ini. Sekarang saya kasih 100. Ya, kemudian kalau saya klik di asteroidnya, ya kurang pelan kayaknya ya. Gayanya terlalu tinggi, jadi selain itu dia lingkaran, ya jadi gesekannya minimal banget antara es dengan si asteroidnya, ya. Makanya gesekannya jadi tidak terlalu terasa yang bawah. Ya, nggak terasa. Ya, mungkin teman-teman bisa coba dengan sebuah balok ya, jangan pakai benda yang berbentuk lingkaran seperti ini. Oke, saya akan siapkan sebentar untuk benda yang balok ya. Kita gunakan aja yang bait. Ya, pakai yang ini aja. Kemudian kasih box collider 2D, ya anggaplah dia kotak, ya dan rigid body 2D, masanya 1 aja cukup. Kemudian pasangkan dia gerak. Lalu kita lihat. Nah, ini ya, bisa kelihatan sekarang kalau bendanya kotak, gesernya susah sekali. Ya, dan dia langsung berhenti. Tapi kalau ini saya kasih frictionnya 0, ya, weight-nya saya kembalikan dulu, lalu diklik di sini. Ya, dia juga berhenti. Oh, sebentar, saya lupa play ulang. Ya, di sini sebetulnya yang terjadi adalah kita di rata-rata antara ice sama weight, ya. Karena weight-nya sendiri tidak ada settingnya, maka dia dianggap benda yang cukup
punya gesekan, ya, sekitar 0,4 tadi kalau nggak salah settingnya. Ya, sehingga kalau mau dites, ice sama weight ini dua-duanya harus sama-sama licin ya. Nah, baru bisa terlihat bahwa gesekannya sekarang minimal ya, atau bahkan hampir tidak ada. Ya, kalau salah satu tidak punya fisik material, maka dianggap dia punya gesekan ya. Nah, sekarang saya tidak klik sama sekali, tapi weight saya bisa tetap jalan. Karena tidak ada gesekan apapun antara weight sama ice-nya. Nah, sementara itu bounciness untuk kelembaman, ya 0 sampai 1, 0 itu tidak lembab sama sekali, artinya benda tidak akan mantul kalau bertabrakan. Sementara kalau 1, dia jadi sangat lembab ya. Benda akan memantul tanpa kehilangan energi. Ya, cuman Unity sudah menyampaikan ini di documentation ya, karena dia menggunakan pendekatan ya kalau tidak salah defaultnya pakai NVIDIA Physics sih. Untuk bounciness 1 ini nanti ada sedikit rounding error sehingga bendanya itu bisa naik. Ya, maksudnya gimana? Saya akan buatkan satu buah fisik material ya yang lembab sekali dengan bounciness-nya 1. Lalu saya apply ke by S maupun ke asteroid yang dynamic. Ya, oh ini settingnya satunya circle collider, satunya box ya, tidak bisa digabung. Oke, asteroid sprite-nya saya kasih lembab. Yang ice juga, ya saya ganti bukan S lagi tapi lembab. Ya, kemudian saya akan gunakan weight ini sebagai dasar dari posisinya. Jadi saya akan remove rigid body-nya dulu. Ya, perhatikan bahwa posisi awalnya misalkan di sini. Lalu sekarang perhatikan si asteroidnya. Ya, rada kesenggol sama si weight-nya sehingga dia geser ke kanan. Ya, saya akan buat seperti ini, kemudian katakanlah masanya saya perberat dulu. 1000. Apa yang terjadi ya? Nah, perhatikan bahwa karena rounding error tadi, sekarang asteroid saya bisa mantul, bahkan hampir sudah keluar dari layar seperti ini, ya, sudah separuh. Ya, kalau teman-teman ngikutin rumus fisika yang sebenarnya, ya, koefisien restitusi seharusnya sih, ya, kecepatan benda awal dan akhir setelah tumbukan itu harusnya tetap. Ya, tapi karena rounding error, maka objek ini akan memantul semakin lama semakin tinggi dibandingkan sebelumnya. Ya, ini memang perilaku yang dalam tanda kutip normal. Ya, jadi nanti silakan dicari penyelesaiannya. Misalkan diatur 0,9999 ya. Tidak benar-benar 1. Oke, saya rasa itu dulu untuk fisik material 2D ya. Jadi settingnya sederhana sekali, cuma ada friction sama bounciness. Ya, dan ingat ini diberlakukan untuk dua buah objek yang bertabrakan. Ya, jadi kalau salah satu saja teman-teman kasih fisik material 2D, yang satunya akan diberi fisik materialnya default ya dengan frictionnya 0,4 dan bounciness-nya 0. Ya, ini perlu diingat nanti ketika mengetes perilaku dari fisik material sebuah rigid body 2D. Nah, berikutnya kita akan melihat joint 2D. Ini yang baru mungkin ya bagi teman-teman Ubaya ya. Di PBM kemarin harusnya nggak dijelaskan. Nah, apa sih joint 2D ini? Ya, kita akan simak di video berikutnya ya. Jangan kemana-mana dulu.